Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan orientasi umum ulumul Al-Quran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Ulumul Al-Quran yang dosennya diampu oleh Bapak Muhammad Hijrah M. Sawai MPD. Untuk pembahasannya simaklah video ini sampai selesai. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala terakhir yang diturunkan kepada utusan terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Di dalamnya tidak hanya terdapat perintah-perintah ibadah, namun juga memuat urusan akidah, hukum, sejarah, hingga pengetahuan tentang masa depan. 14 abad setelah diturunkan, Al-Quran masih terjaga keaslian dan isinya. Memang sesuai janji Allah SWT bahwa Al-Quran akan selalu dilindungi kemurniannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami pula yang benar-benar memeliharanya. Usaha-usaha penjagaan kandungan Al-Quran juga dilakukan oleh para sahabat dan ulama-ulama seusai Nabi wafat. Kajian mengenai keilmuan Al-Quran terus berkembang sepeninggalan sahabat. Objek pembahasannya pun lebih beragam, mulai dari tafsir, asbabun nuzul, majas kata, qiraat, azazil Quran, dan lain sebagainya. Jalaluddin As-Suyuti, seorang cendekiawan Islam asal Mesir, berkata setidaknya ada 80 cabang ilmu yang membahas mengenai Al-Quran. Ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran disebut dengan ulumul Al-Quran. Lalu apa itu ulumul Al-Quran? Ini dia pembahasannya. Secara bahasa, arti ulumul Quran berasal dari kata ulum dan Al-Quran. Ulum sebagai bentuk jama dari kata ilmu yang artinya ilmu-ilmu atau kumpulan pengetahuan. Bila digabungkan, maka maknanya menjadi ilmu-ilmu mengenai Al-Quran. Sedangkan menurut istilah, ulumul Al-Quran memiliki arti ilmu yang memiliki objek bahasan yang berhubungan dengan Al-Quran. Mulai dari sebab dan proses penurunan, urutan penulisan, pengkodifikasian, cara membaca huruf dan kalimat, penafsiran, kemukjizatan, serta berbagai pembahasan lainnya yang berhubungan dengan Al-Quran. Adapun objek pembahasan ulumul Al-Quran. Dalam buku sejarah dan pengantar ilmu Al-Quran, Hasbi As-Siddiqi menjelaskan bahwa ulumul Quran memiliki 6 pokok topik bahasan, yaitu yang pertama, proses turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Bahasannya berupa waktu dan tempat turunnya suatu ayat, penyebab dan sejarah lengkapnya. Yang kedua, pembahasan terkait sanad atau rangkaian periwayat. Bahasan tentang ini berupa jenis-jenis riwayat, macam-macam qiraat Nabi, penjelasan mengenai para perawi dan penghafal Al-Quran dan proses penyebaran riwayat atau tahammul. Yang ketiga, pembahasan soal qiraat atau cara membaca Al-Quran. Topik ini menyangkut beberapa hal, diantaranya cara berhenti atau waqaf, cara memulai bacaan atau ibtida, macam-macam bacaan yang harus dibaca panjang atau mad, cara membaca jenis hamzah, dan masih banyak lagi. Yang keempat, pembahasan terkait kata-kata dalam Al-Quran. Topik yang dibahas antara lain mengenai kata-kata asing dalam Al-Quran atau gharib,
kata-kata yang berubah harokat akhirnya atau mu'rab, kata-kata yang memiliki makna serupa atau homonim, padanan kata-kata dalam ayat atau sinonim, isti'arah, dan penyerupaan. Yang kelima, pembahasan mengenai makna-makna dalam Al-Quran. Ternyata makna dalam Al-Quran tidak selalu harfiah. Ada beberapa jenis makna lain, misalnya makna umum, makna lahir, makna global, makna konteks pembicaraan, makna yang tidak melahirkan keraguan, dan makna yang terdapat kesamaran di dalamnya. Yang keenam, pembahasan terkait makna kata dalam Al-Quran. Tidak hanya membahas kata-katanya, ada bahasan ulumul Al-Quran yang membahas makna di balik kata tersebut. Di antaranya, topik bahasan ini adalah fasol, uraian singkat, uraian panjang, dan uraian sambung. Itulah objek-objek pembahasan dalam ulumul Al-Quran. Munculnya ulumul Quran merupakan bagian yang penting dalam mengetahui dan memahami Al-Quran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ulumul Quran sebagai pengetahuan tentang Al-Quran fokus pada dua hal, yaitu yang pertama, kajian yang berkaitan dengan materi-materi yang terdapat dalam Al-Quran, contohnya seperti kajian tafsir Al-Quran. Yang kedua, kajian yang berkenaan dengan materi-materi seputar Al-Quran, tetapi lingkupnya di luar materi dalam Al-Quran, contohnya seperti kajian tentang asbabun nuzul. Sejarah perkembangan ulumul Quran tidak terlepas pada waktu kapan Al-Quran diturunkan pertama kali sampai dengan bagaimana Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Perkembangan ulumul Quran secara umum tidak ada yang tahu persis kapan istilah ulumul Quran pertama kali diperkenalkan dan menjadi sebuah disiplin ilmu. Namun, menurut beberapa ahli bahwa istilah ulumul Quran pertama kali diperkenalkan oleh Ibnu Al-Mazuben yang telah wafat pada tahun 309 Hijriah. Perkembangan ulumul Quran dikelompokkan menjadi fase-fase sebagai berikut. Yang pertama, fase ulumul Quran pada masa Rasulullah SAW. Embrio awal ulumul Quran pada masa ini berupa penafsiran ayat Al-Quran langsung dari Rasulullah SAW kepada para sahabat. Begitu pula dengan antusias para sahabat dalam bertanya tentang makna suatu ayat, menghafalkan, dan mempelajari hukum-hukumnya. Fase lahirnya cabang-cabang ulumul Quran dan kodifikasinya mulai abad kedua hingga abad kelima. Fase kodifikasi ulumul Quran sebagai suatu ilmu yang mencangkup berbagai ilmu Al-Quran, yaitu sejak abad kelima hingga saat ini. Hingga saat ini telah lahir puluhan tokoh di bidang ulumul Quran. Di antaranya mereka yang paling termasyhur adalah Jalil al-Din al-Sayuti, pengarang kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran. Dan yang kedua adalah Al-Zarkarsi, pengarang kitab Al-Burhan fi Ulumul Quran. Kedua kitab ini masih ada hingga sekarang dan menjadi rujukan bagi kajian-kajian ulumul Quran. Yang kedua, ulumul Quran pada masa khalifah. Pada masa khalifah, tahapan perkembangan awal atau embrio ulumul Quran berkembang semakin pesat. Di antaranya dengan kebijakan-kebijakan para khalifah sebagaimana berikut. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dengan kebijakan pengumpulan penulisan Al-Quran yang pertama yang diprakarsai oleh Umar bin Khattab dan dipegang oleh Zaid bin Sabit. Yang kedua, kekhalifahan Utsman bin Affan. Dengan kebijakan menyatukan kaum muslimin pada suatu mushaf dan hal itu pun terlaksana. Mushaf itu disebut sebagai mushaf imam. Salinan-salinan mushaf ini juga dikirimkan ke beberapa provinsi. Penulisan mushaf tersebut dinamakan Ar-Rasmul Utsmani, yaitu dinisbahkan kepada Utsman. Dan ini dianggap sebagai permulaan dari ilmu Rasmil Quran. Yang ketiga, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dengan kebijakan perintahnya kepada Abu Aswad Ad-Duwali meletakkan kaidah-kaidah nahwu, cara pengucapan yang tepat dan baku, dan memberikan ketentuan harokat pada Al-Quran. Ini juga disebut sebagai permulaan ilmu i'rabil Quran.
Yang ketiga, ulumul Quran pada masa sahabat dan tabi'in. Peranan sahabat dalam penafsiran Al-Quran dan tokoh-tokohnya. Para sahabat senantiasa melanjutkan usaha mereka dalam menyampaikan makna-makna Al-Quran dan penafsiran ayat-ayat yang berbeda di antara mereka. Sesuai dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda dalam memahami, dan karena adanya perbedaan lama dan tidaknya mereka hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal demikian diteruskan oleh murid-murid mereka, yaitu para tabi'in. Di antaranya para musafir yang termasyhur daripada sahabat adalah yang pertama, 4 orang khalifah, yaitu yang terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Ibnu Mas'ud. Yang ketiga, Ibnu Abbas. Yang keempat, Ubay bin Ka'ab. Yang kelima, Zaid bin Sabit. Yang keenam, Abu Musa al-Asy'ari. Dan yang ketujuh, Abdullah bin Jubair. Peranan tabi'in dalam penafsiran Al-Quran dan tokoh-tokohnya. Mengenai para tabi'in, di antara mereka ada satu kelompok terkenal yang mengambil ilmu ini dari para sahabat di samping mereka sendiri bersungguh-sungguh atau melakukan ijtihad dalam menafsirkan ayat. Yang terkenal di antara mereka yaitu satu murid Ibnu Abbas di Mekah yang terkenal ialah Sa'id bin Ubair, Mujahid, Ikrimah bekas sahaya atau Maula Ibnu Abbas, Tawus bin Kisan al-Yamani, dan Atta bin Abu Rabah. Itulah materi yang berkaitan dengan ulumul Al-Quran. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa ulumul Al-Quran adalah sejumlah pengetahuan atau ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.